Yang pertama, keputusan Menteri Desa nomor 122 tahun 2021 yang baru dipublikasikan pada akhir-akhir ini, karena memang seperti biasa Gus Halim menyampaikan kalau kita buat kebijakan itu akan jalan apa tidak. Dalam seminggu ini kami yakin akan jalan dan cepat. Oke, kalau gitu publikasi. Ya, makanya ada publikasi tentang keputusan Menteri Desa nomor 122 tahun 2021 itu tentang RPL Desa. Jadi panduan RPL, rekognisi pembelajaran lampau desa. Nah, yang seperti biasa tidak ada kebijakan yang muncul begitu saja, selalu ada story di baliknya, dan kita akan melihat story itu sehingga kita bisa memahami kebijakan baru, inovasi kebijakan baru ini dengan ya dengan lebih arif, karena kita betul-betul tahu itunya. Ya. Kalau dalam pembicaraan informal sebelum Zoom tadi, ya kita tahu asbabun nuzulnya, sehingga ketika ada pertanyaan menjawabnya, menjelaskan kepada warga, kepada kepala desa dan sebagainya, itu menjadi lebih jelas, langsung masuk sesuai dengan maksud dari awalnya. Seperti biasa, menurut dalam kondisi Posmo, menurut Gadamer, tidak bisa kita mengandalkan maksud dari penulis. Yang paling bisa diandalkan adalah ketika penerima informasi itu kemudian memberikan makna. Jadi yang penting justru pembacanya, bukan penulisnya. Untuk sementara kita sebutkan saja desa masuk kampus. Jadi ini betul-betul pembalikan arah, atau kalau istilah dari Pramudia Anantatur ini arus balik. Ini bukan kampus masuk desa, tapi ini desa masuk kampus. Bagaimana itu mungkin, dan apakah ada sudut pandang seperti apa yang bisa menggunakan desa masuk kampus? Ya, sudut pandang itu adalah postmodernisme. Ya. Jadi posmo, kalau sekarang kita punya istilah macam-macam tentang pos-pos itu. Jadi misalnya Foucault itu karena dia memang tokoh yang berkaitan dengan pemikiran, itu salah satu yang menarik dan kemudian berpengaruh global itu bahwa pengetahuan itu sejajar di antara masyarakat, akademisi. Jadi tidak ada yang akademisi lebih daripada masyarakat. Itu pembalikan sudut pandang itu dilakukan oleh Foucault. Dan sejak saat itu, ya, misalnya kemudian banyak yang kemudian mempelajari riwayat tradisi kita sendiri, ya, riwayat tradisi kita sendiri. Ada yang misalnya ada yang menulis bagaimana dulu di kita, bahkan sudah ada. Sekarang lebih enak karena setelah reformasi itu banyak buku-buku yang seperti itu keluar. Ada buku mengenai perintah dari raja kepada kepala desa. Ketika raja akan masuk ke desanya, maka kepala desa perlu menyediakan macam-macam gitu ya. Termasuk misalnya di situ menyediakan hal-hal yang aneh. Ya.
Karena yang namanya raja itu dianggap memiliki keunggulan, yaitu hal-hal yang di luar nalar, ya, di luar nalar. Karena itu dia jadi raja, sakti dan sebagainya. Salah satu tanda di luar nalar itu antara lain bagaimana kalau kerbau itu berwarna putih. Sebetulnya kalau sekarang sih kita gampang, itu kerbonya bule dan itu apa namanya, karena apa zat apa namanya gen untuk warnanya itu adalah 0 gitu kan. Tapi itu di masa lalu itu dianggap aneh gitu. Maksudnya ada menyediakan kebo bule sebelum rajanya datang. Dia akan berjalan di depan raja. Orang-orang cebol, orang-orang pendek ya, itu di masa lalu itu justru dianggap punya sesuatu yang keunggulan ya, karena dia dianggap memiliki keunggulan. Makanya juga di dalam surat raja kepada kepala desa, sekarang kita bisa baca karena dijual untuk umum itu bukunya, itu juga kepala desa menyediakan orang-orang yang pendek itu ya. Sekarang kita tentu saja pemikiran itu sudah beda ya dengan sekarang. Sekarang kita kalau ada seperti itu kita melihatnya sebagai masalah karena stunting. Tapi di beberapa abad yang lalu itu justru dianggap di depan raja. Seperti itu. Nah, jadi sejak tahun 60-an, 70-an itu kemudian ada gerakan intelektual, akademik, bahwa memang tidak bisa kita langsung menganggap bahwa pakar itu segala-galanya gitu. Nah, sejak saat itu misalnya contohnya kemudian kita belajar, kami sendiri misalnya diajak untuk mempelajari pepatah, diajak mempelajari peribahasa, karena itu adalah bentuk kristalisasi dari pengetahuan warga desa. Nah, rumusannya begini, jalur pemikirannya. Jadi ketika warga desa itu melakukan kegiatan, pada dasarnya kegiatan itu selalu adalah menguji hipotesis, menguji pengetahuan warga desa. Ya, jadi karena itu setiap yang dilakukan oleh warga desa pada dasarnya pasti ada pengetahuan. Tapi karena selama ini itu harus ada pihak tertentu untuk mendeklar bahwa itu ilmu pengetahuan, maka ini kita sebut tacit knowledge. Ya, jadi setiap warga bertindak, misalnya dia membuat jalan gitu, membangun jalan, dia punya pengetahuan sebetulnya. Sama seperti paling mudah kalau kita bertanya kepada tukang-tukang di desa ini mau membuat bangunannya bertingkat, ini sebaiknya seperti apa? Mereka akan menggunakan pengalaman dan perkiraan mereka, termasuk ketika membuat atapnya itu sudut berapa dan sebagainya. Jadi ada pengetahuan yang terpendam, tacit knowledge yang ada pada masyarakat. Nah, kemudian pengetahuan itu ketika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, ini tanahnya kalau di dusun ini kok kemarin pernah ada yang longsor itu. Maka cara membuat bangunannya begini. Yang lain tanahnya ini di bawahnya batu-batu ini, karena bekas sawah bawahnya batu. Maka cara membangunnya beda. Jadi ada hubungan antara kondisi tanah dengan semen dengan dan sebagainya. Jadi mencari hubungan antar pihak, antar variabel, antar aspek. Pada dasarnya definisi dari teori itu adalah memang hubungan antar aspek itu. Jadi bayangkan bahwa sebetulnya ada teori terpendam yang dirasakan oleh warga desa. Nah, bagaimana kalau teori itu yang dirasakan warga desa itu ada yang mengatakan saya mau tukang yang ini, karena tukang bangunan ini sudah membangun bangunan di mana-mana gitu. Dia sampai ke kota kabupaten, ke kota provinsi gitu, untuk menjadi mandor bangunan. Itu artinya apa? Artinya tukang bangunan mandor tadi yang sudah malang melintang itu dia sedang menggeneralisasikan, ya, membuat banyak pengalaman itu dari berbagai aspek, berbagai waktu, lokasi dan sebagainya. Nah, itu adalah generalisasi dari pengetahuan warga desa. Nah, ketika itu orang lain bisa mengontrol, artinya orang lain bisa menguji ya. Kalau saya lakukan yang dilakukan oleh tukang berpengalaman itu, hasilnya ternyata bagus juga gitu.
maka mereka sudah punya bayangan, ya. Sudah punya bayangan, sudah punya yang kemudian kita sebut abstraksi kalau di kampus itu caranya harusnya begini. Nah, itulah yang kemudian sama, itu pola yang sama, itulah yang kemudian ketika itu direkognisi atau dihargai atau diberi nilai oleh kampus, itu maka masuklah pengetahuan desa itu ke dalam kampus. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia kemudian dikenal sebagai KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi ini ada satu perubahan pemikiran yang sangat mendasar. Jadi makanya kemarin menarik itu yang disampaikan Rektor Universitas Negeri Surabaya. Ya ini untuk RPL desa, dosennya juga harus dosen, jangan dosen yang killer yang sukanya nakut-nakutin, dosen yang mempersulit. Ini harus dosen yang bisa memahami sudut pandang baru ini, sudut pandang baru ini. Bayangkan kalau saya itu dosen, kemudian tadinya punya otoritas pengetahuan, kemudian sekarang saya harus berbagi otoritas itu kepada orang desa, yang lazimnya dianggap semula kalau dalam sudut pandang positivistik itu ya pasti lebih pintar saya daripada orang desa. Nah sekarang sebagai dosen saya harus merasa sama. Ya. Itu hal yang serupa yang dilakukan oleh Kementerian Desa ketika melakukan pendataan SDG desa. Kita declare kepada publik bahwa ini adalah participatory census. Bagaimana warga desa penyensus itu punya posisi yang sama dengan lembaga statistik. Jadi ini memang sudut pandang baru bahwa pengetahuan ada di mana-mana, macam-macam itu ada di mana-mana, pengetahuan, politik, ekonomi, budaya. Jadi tidak ada budaya unggul yang satu kemudian kalah, enggak, tapi selalu ada budaya di mana-mana, sehingga kemudian muncul SDG Desa ke-18 tentang kelembagaan dinamis dan budaya adaptif. Jadi ini satu sudut pandang baru di Kementerian Desa yang memang memandang kesamaan antara yang dimiliki desa, baik itu fisik maupun non fisik, termasuk di sini adalah akademik gitu, yang kemudian setara dan bisa masuk ke kampus. Konsepnya seperti ini ketika masuk di Indonesia. Jangan dilihat dunia industri itu kemudian pabrik saja, ya. Tapi di situ adalah termasuk di dalamnya kerja di desa, dunia kerja di desa. Ya. Jadi pengalaman, kemudian pelatihan, makanya sertifikat dikumpulkan saja semua, ya. Saat ini mulai dikumpulkan, makanya di dalam si pemberdayaan desa itu sudah disiapkan loker untuk pendamping, untuk mulai mem-PDF-kan, kemudian diletakkan di loker online gitu, loker virtual. Boleh saja menggunakan loker virtual yang lain, yang penting segera dilakukan sehingga nanti pas di tempat kita ada RPL desa itu sudah siap semua. Ya termasuk kalau ikut, misalnya kemarin ada yang ikut kegiatan atau pelatihan SDGs, ada yang ikut sarapan ini, ada yang ikut juga di dalam akademi desa dan sebagainya, itu disiapkan saja karena itu bagian dari sertifikat-sertifikat yang nanti bisa disampaikan. Ada kita pernah belajar mengenai pendataan, kemudian pas ikut dapat sertifikat sarapan SDG desa tentang bagaimana mendata keluarga, maka nanti pas di dalam pendaftaran RPL desa ada pertanyaan tentang, pertanyaan apakah mampu untuk metode, misalnya kalau ikut dalam akuntansi apakah mampu untuk metode akuntansi gitu. Kalau kita menjawab ya bisa, apa berkas buktinya? Yaitu tadi sarapan SDG desa, SK sebagai Pokja relawan pendataan desa, ya, atau sebagai narasumber di dalam IDM dan sebagainya. Jadi semua itu kemudian jadi penting. Tahap pertama yang harus dilakukan mem-PDF-kan semua bukti-bukti itu. Ini gambar ini menunjukkan bahwa dimanapun kita,
itu kita bisa masuk kampus karena sudah ada ukurannya. Jadi kalau S1 itu ukuran level 6, S2 level 8, dan S3 level 9. Jadi menggunakan pengalaman bisa dihitung menjadi setara berapa untuk masuk S1, S2, S3 seperti itu. Jadi ini yang kemudian memungkinkan adanya RPL desa. Jadi sudah seperti ini tergantung isinya ya. Operator desa makanya sekarang sudah bisa untuk kemudian masuk S1. Kemudian sekretaris desa juga demikian. Juga untuk S2 dan untuk S3. Secara konseptual untuk Indonesia seperti ini. Jadi kalau S1 itu membuat desain aplikasi, memanfaatkan, menyelesaikan masalah. Bayangkan bahwa ada masalah di desa, kemudian diselesaikan oleh kita, gitu, entah itu tokoh atau kita sendiri. Maka ketika ada tulisan itu mengetahui kepala desa dan sebagainya bahwa memang kita turut menyelesaikan masalah itu dokumen yang bisa digunakan untuk menyatakan oh saya cocok untuk S1 ketika misalnya mata kuliahnya mengenai resolusi konflik dan sebagainya. Jadi semuanya bisa seperti itu. Untuk S2 misalnya inovasi dan kemudian sudah teruji, kami pastikan bahwa sejauh yang masuk dalam email inovasi@kemendesa.go.id itu di situ terbaca bagaimana pendamping desa ya itu melakukan inovasi. Tapi kalau kita lihat juga di dalam web desa contoh itu bagaimana desa-desa membuat inovasi. Jadi artinya apa? Ya memang kalau sudah S1 kemudian mau S2 dengan program rekognisi pembelajaran lampau RPL desa, ya itu bisa karena sudah ada inovasi. Bagaimana dengan S3? Juga bisa, nanti kami tunjukkan bagaimana RPL S3 itu sudah berjalan, ya sudah berjalan dan kemudian nanti tinggal diklopkan dengan RPL desa untuk S3. Nah, ini adalah ringkasan dari keputusan Menteri Desa nomor 122 nomor tahun 2021 tentang RPL desa. Kalau kita lihat tahun lalu ini bisa di QR code-nya ini bisa dicek ya, karena yang dua bagian kiri itu disebut bebas akses ini di kompas.id. Bagaimana tahun lalu ketika Gus Halim menyampaikan di awal bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Mendikbud tentang proyek desa di dalam Merdeka Belajar waktu itu ya, dan kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk RPL desa ini. Itu ada beberapa yang sudah benar dan ada beberapa yang salah paham. Misalnya dalam salah satu berita salah pahamnya itu dikira bahwa Kementerian Desa akan mengeluarkan kebijakan mengharuskan kepala desa itu untuk sekolah lagi. Jadi gimana kami bisa bekerja kalau harus sekolah? Jadi menganggap bahwa sekolahnya itu bukan model Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kita tetap bekerja, tapi kalau pekerjaan kita bagus, dikerjakan dengan profesional gitu, maka itu menjadi bagian dari penilaian untuk semester itu. Jadi bayangkan dalam RPL desa itu kepala desa tetap menjalankan tugas sehari-hari, perangkat desa menjalankan tugas sehari-hari, BUMDes tetap menjalankan usaha seperti sehari-hari, pendamping juga tetap mendampingi sehari-hari, BPD juga melakukan pengawasan, monitoring kerja BPD sehari-hari. Tapi kalau itu dilakukan dengan profesional, dengan bagus, maka nilainya akan A ya di dalam proses perkuliahan. Jadi dalam satu semester nilainya akan A untuk kuliah-kuliah yang sebetulnya bentuknya adalah tetap kerja di lapangan. Jadi ini menarik bahwa beberapa berita itu menunjukkan sebagian tentu saja antusias, sebagian masih salah paham, kemudian sebagian juga sudah paham bahwa itu
pasti bentuknya adalah bentuk yang lebih praktis. Jadi jangan sampai nanti isinya teoritis, ya pasti nggak seperti itu ya. Karena justru ini adalah desa masuk kampus. Justru semuanya mendapatkan manfaat. Kampus juga mendapatkan manfaat karena informasi-informasi baru itu adalah bahan untuk abstraksi, bahan untuk generalisasi, membuat teori-teori yang lebih baru lagi bagi kampus. Bagi desa dan masyarakat desa, keuntungannya tentu saja karena untuk mendapatkan nilai A itu harus bekerja profesional, apalagi yang tidak akan mendapatkan manfaat kalau kita tidak melayani warga dengan profesional. Kemudian posyandunya dikerjakan dengan profesional, ya pasti desanya akan lebih cepat maju. Dan yang menarik dari Bojonegoro, karena itu kita bicarakan, karena itu dilaksanakan di seluruh desa, di 400 lebih desa, di seluruh kecamatan. Jadi kita bisa bayangkan mestinya selama proses RPL yang akan dimulai bulan depan sampai kemudian tahun depan, itu pasti ada perombakan, perbaikan manajemen desa, BUMDes, pendampingan yang besar-besaran di Bojonegoro. Itu hal yang menjadikan RPL desa ini salah satu jalan untuk memajukan desa dengan cara pendidikan, ya, dengan cara pendidikan khasnya Gus Halim, pendidikan seumur hidup. Ini juga contoh, bisa di QR code-nya bisa dicek gitu, bagaimana ada jalur RPL untuk program S3 ya. Seperti tadi disampaikan, ini hal yang baru ya, hal yang baru dan apa namanya, ada yang langsung oke, setuju, ada yang kita lihat-lihat dulu, ada yang menolak dan sebagainya. Dan itu dari berbagai kalangan. Jadi yang setuju bisa dari semua kalangan, dari perguruan tingginya, Kementerian Desa, lingkungan, kementerian lembaga, pemerintah, sampai warga desanya. Ada juga yang menolak, bahkan ada yang menolak dari perguruan tinggi juga pasti masih ada, karena ini hal yang baru. Bagaimana doktor bisa muncul dari jalur RPL misalnya, seperti itu. Padahal kenyataannya ya sudah terjadi, sudah ada. Dan sekarang bisa dicek juga di perguruan tinggi yang kita minati itu, apakah membuka jalur RPL. Perguruan tinggi besar maupun kecil, di situ ada jalur RPL. Nah, apa khasnya jalur RPL desa itu? Ya. RPL desa di sini, ya kalau ini dari sisi Kementerian Desa, ada landasan kebijakan melakukan itu. Kemudian ada peluang untuk melakukan RPL desa, dan secara umum tentu saja akan ada banyak manfaat bagi desa, dan secara keseluruhan nanti di 2030 harapannya kualitas peningkatan SDG desa itu memang betul-betul merata di seluruh desa. Ini kita lihat dari data IDM, Indeks Desa Membangun, itu menunjukkan seperti ini. Kemudian data dari BPSDM, berapa tenaga pendamping profesional yang lulusan SMA dan S1 sudah terbaca semua gitu, sehingga memudahkan seperti biasa. Medan perangnya di mana? Nah, ini udah kelihatan di mana untuk tahun 2021 ya. Dan kemudian 2022. Tujuannya adalah supaya desa, pegiat desa, ini jangan lupa, ini kepala desa, perangkat desa, BPD, pendamping. Pegiat desa itu siapa? Ya kalau pernah menjadi pengurus dari Karang Taruna, PKK, Posyandu, Polindes, Poskesdes, membantu Poskesmas, membantu perangkat desa, itu semua punya hak kalau ingin menempuh pendidikan tinggi universitas melalui RPL desa. Jadi memberikan kesempatan untuk melakukan pendidikan tinggi. Jangan lupa itu tidak hanya sekedar dapat gelar sarjana, tapi yang lebih penting lagi adalah bisa langsung memperbaiki kondisi desa dan masyarakatnya. Jadi di pihak desa keuntungannya adalah seperti itu. Di pihak pribadi peluang
di mana-mana ini. Kalau dulu Menteri Desa sebelumnya Menteri Eko menyampaikan bahwa gunanya kuliah itu kita menyampaikan berbagai masalah dan kemudian diselesaikan secara ilmiah, secara akademik, sehingga bisa dipakai untuk semua pihak yang memiliki masalah serupa. Kemudian jangan lupa juga bahwa ketika kita RPL desa, maka lingkungan kita semakin luas, lingkungan jaringan kita semakin luas, dan itu kita tahu bahwa kita sudah belajar desa-desa yang melaju dengan cepat itu juga memiliki jaringan yang sangat luas, termasuk jaringan dengan akademisi, jaringan dengan pihak-pihak lain, dan di salah satu kolam yang isinya banyak pihak itu sehingga bisa mendapatkan jaringan yang luas itu adalah universitas. Makanya tidak hanya soal ilmu ini, tapi soal bagaimana berbagi pengetahuan dengan pihak lain. Jadi dengan pihak lain termasuk ketika pihak-pihak itu pada level kabupaten, provinsi, kalau universitas pastilah pada level minimal provinsi dan kemudian nasional serta internasional. Itu akan mempercepat juga bagi desa untuk melakukan pembangunan. Ya, ini ada 2 jenis tahapan, dan seperti biasa khasnya dari Gus Halim, Kementerian Desa akan mengambil risiko bahwa di semua tahapan itu Kementerian Desa akan ikut serta. Pertama, ada tim di dalam Kementerian Desa, tentu saja ini di BPSDM. Yang kedua, Kementerian Desa bersama perguruan tinggi itu menentukan proses penghitungan bobot konversi dan sebagainya. Nah, ini yang menarik dalam kasus Bojonegoro ini, Gus Halim dan kemudian masuk ke dalam panduan akademik untuk keseluruhan RPL desa. Itu untuk S1 saja bisa ditempuh dalam waktu 2 tahun. Siapa yang tidak diuntungkan dengan itu? Jadi yang harusnya 4 tahun jadi 2 tahun untuk mahasiswanya. Perguruan tinggi juga diuntungkan karena banyak pengetahuan baru untuk bisa mencapai rekognisi 2 tahun itu berapa? 70, paling tidak 70-an SKS senilai itu, ilmu senilai 70-an SKS yang diperoleh dari desa, sehingga itu sebetulnya berkas-berkas yang oleh desa itu dijadikan bahan untuk dikonversi jadi SKS itu adalah sumber pengetahuan. Sebetulnya itu sumber pengetahuan baru bagi desa yang diperoleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi juga diuntungkan. Karena itu kemudian Bojonegoro juga memberikan beasiswa, yaitu Pemdanya juga diuntungkan. Jadi kenapa ada 2 jenis tahapan? Karena bisa jadi dengan biaya dan waktu yang lebih rendah, itu warga itu juga akan melakukan RPL secara mandiri, tidak usah tergantung kepada beasiswa. Makanya di sini ada tahapan untuk RPL desa, yaitu seperti itu. Kementerian Desa bersama perguruan tinggi menyusun itu, kemarin sudah tersusun misalnya 70 SKS, ini sangat banyak ini. Sangat banyak karena agak jarang kesepakatan antara perguruan tinggi bersedia sampai separuh lamanya pendidikan. Tentu saja ini peran langsung dari Menteri Desa dengan rektor, kemudian langsung dengan bupati. Jadi ini pertemuan antara para pemimpin ini yang kemudian ada diskresi seperti itu dengan jaminan mutu tetap dilangsungkan. Bagaimana jaminan mutunya? Ya, ini Kementerian Desa akan melakukan pembekalan dan kemudian Kementerian Desa akan memberikan pendampingan. Jadi di nomor 7 itu selama kuliah, ya tentu saja yang namanya mahasiswa mengikuti kuliah, melaporkan perkembangan, kemudian tetap ada skripsi dan penulisan. Kita desa sudah belajar bagaimana ada data desa, dan sekarang sekalian desa juga
menunjukkan bahwa olahan dan analisis dari data itu bisa menjadi tulisan skripsi maupun jurnal ya. Makanya Kementerian Desa juga dirancang menerbitkan jurnal untuk desa sehingga warga desa yang memang punya punya passion ya untuk menulis bisa menuliskannya gitu. Jadi tetap ada skripsi, tesis dan disertasi ya. Dan kemudian penulisan ilmiah dan itu tidak sulit ya. Justru ini akan membuktikan bagaimana desa akan bisa melakukan itu. Jadi bukan hal yang sulit karena datanya sudah ada di desa. Bahkan di nomor 5 peserta RPL desa itu sepenuhnya mendapatkan pendampingan selama masa studi hingga penyelesaian tugas akhir dari Kementerian Desa. Jadi memang seperti itu. Kami pribadi punya pengalaman bagaimana menggunakan data selama proses pembelajaran itu, ya. Dan itu punya keuntungan yang sangat besar. Pada waktu kelulusan itu 62% lulusan di program studi kami yang memang sudah diatur supaya dari data yang ada itu program studi akan mendampingi mata kuliah mana, kemudian perlu ada tambahan seperti apa dan sebagainya. Memilihkan mana yang ternyata menurut data seringkali nilai dari mahasiswa itu rendah, pilih ganti saja mata kuliah yang lain dan sebagainya. Akhirnya pada waktu wisuda 62% itu lulus cum laude. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil, semuanya bisa diatur, bisa dengan cara sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi dari data yang ada. Jadi nomor 5 ini, tahapan 7 nomor 5, peserta RPL desa itu sepenuhnya mendapatkan pendampingan dari Kementerian Desa juga, baik selama masa studi maupun dalam penyelesaian tugas akhir. Dan Kementerian Desa masih tetap memantau tracing dari alumni RPL Desa. Sementara ini adalah tahapan untuk beasiswa. Ya, jadi untuk beasiswa itu disepakati bahwa penilaiannya itu bukan oleh penerima beasiswa, tapi penilaian masuk perguruan tinggi adalah oleh perguruan tinggi sendiri. Ini jaminan mutunya seperti itu. Dan kemudian setelah dinyatakan lulus, kemudian misalnya lah, kalau di Bojonegoro itu dirancang 1.600 beasiswa. Kalau yang lulus 1.700, yang kemudian menetapkan 1.600 dapat beasiswa itu boleh penyandang dana. Kalau penyandang dana menyerahkan kepada perguruan tinggi akan menyortir nilainya dari yang tertinggi sampai terendah. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan beasiswanya? Di dalam Kepmen disebutkan bahwa ada berbagai jenis beasiswa. Ada beasiswa biaya kuliah, biaya hidup, tugas akhir. Memang Pemda misalnya ketika memutuskan hanya biaya kuliah yang jadi beasiswa, itu punya landasan administrasinya juga, karena itu yang paling mudah untuk dipertanggungjawabkan. Nah, penyandang dana itu bisa pemerintah, Pemda, provinsi, kabupaten, BUMN, swasta, lembaga filantropi atau pihak lain. Nah, ini yang Kementerian Desa misalnya sejak seminggu yang lalu itu langsung ada para eselon 1 yang mendapatkan tugas dari Gus Halim langsung untuk menjaring berbagai peluang beasiswa ini. Jadi seperti biasa dalam hukum kehidupan kita, kalau jaringnya semakin banyak, jaringnya semakin luas, ya mau tidak mau yang didapat nanti juga akan semakin luas. Jadi kita tunggu dalam beberapa minggu ke depan, kalau sekarang sudah Bojonegoro, nanti ke mana lagi peluang beasiswanya. Tapi kalau mau mandiri, itu justru bisa langsung dengan desain RPL desa, di mana Kementerian Desa akan turut ambil bagian resiko dan mendukung berkaitan dengan itu. Nah, bagaimana dengan Bojonegoro? Ini yang menarik dari Bojonegoro. Bojonegoro itu merancang beasiswa untuk 1.600 mahasiswa RPL. Apakah ini jumlah yang besar? Ya,
kalau kita bandingkan dengan target nasional 6.000, maka ini 27% dari target nasional. Jadi ini memang pekerjaan kegiatan yang sangat besar. Nah, meskipun kegiatan ini sangat besar, namun waktunya itu sangat ringkas. Jadi waktunya 10 hari kerja itu harus mengupload sekian ribu berkas, sekian ribu kemudian isian, ya, kemudian bagaimana memasukkan berkas. Makanya ada kerjasama yang erat antara Kementerian Desa, kemudian pemerintah daerah, kemudian perguruan tinggi, seperti itu. Kalau semua tidak mendukung, ini sangat rumit ini, sangat rumit. Tapi kalau semua mendukung, termasuk desanya, bahkan desa itu perguruan tinggi itu menyediakan bahwa kalau ada warga desa yang turut serta ikut di dalam RPL desa, lulus nanti, nggak lama-lama ini, di tanggal 18 itu ada 18 Maret, itu sudah ada pengumuman lulus, maka perguruan tinggi dan desa itu menyusun perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama ini menunjukkan langsung dua-duanya dapat manfaat. Perguruan tinggi juga mendapat manfaat karena ada kerjasama dengan masyarakat, itu punya nilai yang tinggi juga. Desa juga punya manfaat karena desa juga salah satu penilaian dari kemajuan desa adalah bekerjasama dengan pihak lain. Jadi dalam hal ini kerjasama desa dengan perguruan tinggi. Jadi ini betul-betul mengumpulkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Harap diingat bahwa ini kegiatan besar, 27% dari target nasional dalam jangka waktu singkat, cuma 10 hari untuk mengelola berkas dari minimal 1.600 calon mahasiswa. Karena yang diterima 1.600 kan mestinya berkasnya jauh lebih banyak daripada itu. Dan untuk desa, saya kira karena itu kemudian Kementerian Desa pasti akan menerjunkan, karena ini RPL-nya kalau Bojonegoro dari SMA ke S1, ya, belum yang S2 dan S3, itu maka seluruh tenaga pendamping profesional yang S1 dan pasca sarjana itu diterjunkan langsung ke posko-posko yang ada di kecamatan dan desa, supaya mendukung. Persoalan pertama adalah berkasnya harus dikumpulkan. Kalau ada berkas yang hilang, maka pemerintah daerah itu, kalau berkasnya berasal dari pemerintah daerah, pernah disampaikan kepada pemerintah daerah akan memberikan keterangan, akan mengkopikan berkasnya atau memberikan keterangan bahwa memang desa itu pernah menjadi juara, desa itu pernah mengumpulkan berkas ini dan sebagainya. Jadi kerjasama, karena itu disebut RPL desa, kerjasama antar pihak ini, karena ada hal-hal teknis yang budaya mengumpulkan berkas, atau mungkin desanya kebanjiran, berkasnya hilang, itu semuanya bisa diatasi. Itu kemudian setelah itu bagaimana mengisikan masing-masing mata kuliah itu berkas mana yang sesuai. Nah ini makanya ada posko, ada tempat untuk konsultasi. Seperti biasa kita sudah mulai mengetahui gaya dari Gus Halim, setiap kali ada kebijakan pasti ada call center-nya, ya. Pasti ada, kalau sekarang istilahnya klinik RPL desa, yang tempat warga untuk bisa bertanya. Kalau di Kementerian Desa tetap ada Sapa Desa untuk seperti itu, ada call center Kementerian Desa. Di desa sendiri, di kecamatan, ada posko, di Dinas PMD juga ada posko untuk tanya jawab ini. Ini khas pengelolaan kebijakan Gus Halim. Nah, apa yang perlu dilakukan tenaga pendamping profesional untuk mendukung posko-posko di desa itu? Seperti ini, mempelajari video RPL, ini ada di UNESA dan UNJ saat ini kerjasamanya, Universitas Negeri Surabaya dan Yogyakarta. Sebentar lagi web mengenai RPL desa di Kementerian Desa dibuka untuk publik, dan kemudian video itu juga bisa dilihat gitu, untuk tutorial bagaimana mengisikan dokumen ke dalam RPL desa. Kegiatan Bapak Ibu semuanya, misalnya sebagai tim SDGs desa,
misalnya sebagai tim penyusun RKPD, RPJM dan sebagainya, ya. Oh ya, sebagai tim desa lawan COVID dan seterusnya ya. Jadi kegiatan apapun yang itu pernah Bapak Ibu lakukan ya, itu bisa sebagai bukti, sebagai portofolio. Kemudian juga ijazah D1, D2 dan atau D3 beserta transkripnya ya. Jika ada tentu saja. Kemudian transkrip nilai ya khusus bagi calon mahasiswa yang putus kuliah ya untuk transfer kredit dan surat keterangan pernah kuliah ya. Kemudian daftar riwayat hidup daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan dilengkapi dengan bukti-bukti. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan ada template-nya untuk menyusun daftar riwayat pekerjaan yang kemudian di sana Bapak Ibu diminta untuk menuliskan rincian tugas dan tentu saja semuanya itu dilengkapi dengan bukti-bukti. Sertifikat kompetensi bila ada yang memiliki, kemudian juga sertifikat pengoperasian atau lisensi yang dimiliki, misalnya punya sertifikat untuk misalnya tentang electrical, misalnya tentang sarana prasarana dan seterusnya, barangkali ada yang memilikinya ya. Kemudian dokumentasi aktivitas atau pekerjaan yang pernah dilakukan, misal dalam bentuk foto, video, pemberitaan yang dimuat secara online maupun cetak atau melalui sosial media ya. Jadi apapun, bukti apapun Bapak Ibu ya, silahkan itu dikumpulkan ya, yang itu nanti akan sangat penting sebagai bagian dari portofolio Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga sertifikat atau bukti pelatihan kerja ya. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan ya, mungkin ada yang menjadi anggota atau bahkan pengurus asosiasi profesi. Selanjutnya adalah referensi atau surat keterangan atau laporan verifikasi pihak ketiga ya. Kalau Bapak Ibu pernah bekerja, biasanya ketika resign atau berhenti kerja, Bapak Ibu akan memperoleh referensi atau surat keterangan ya. Selanjutnya adalah piagam penghargaan dan dokumen lain yang mendukung. Ya, terus yang ini adalah skor kemampuan bahasa Inggris bila Bapak Ibu punya ya. Karya tulis ilmiah atau karya tulis lain bila ada, dan yang terakhir adalah surat pernyataan atas sesuatu yang pernah dilakukan atau dicapai diketahui oleh atasan langsung. Nah, ini nanti beberapa akan kita unggah, termasuk misalnya daftar riwayat pekerjaan, template-nya akan kita unggah. Kemudian juga surat pernyataan, formnya juga akan kita unggah. Mohon nanti diingatkan ini tim Mas Dikin, ya, Pak Kapus Puslat SDM, Pak Kapus Puji, yang itu nanti peserta bisa mengunduhnya dan memprosesnya lebih lanjut. Next. Pak B, next untuk, nah ini yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah tentang kalender akademik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang waktunya pendek sekali dan kita semua sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua untuk proses RPL ini. Yang pertama adalah hari ini sosialisasi umum dan BIMTEK pendaftaran. Jadi setelah ini nanti saya akan dari program dari perguruan tinggi baik UNESA maupun UNY akan menyampaikan beberapa hal terkait prodi apa yang dibuka, kemudian juga profil lulusan, setelah itu juga kurikulum dan mungkin rekap mata kuliah per semester dan juga mungkin sistem informasi manajemen atau aplikasi dari RPL, juga demo unggah dokumen dan portofolio, mungkin begitu nanti akan disampaikan, dan juga ada materi dari pemerintah daerah mungkin menyangkut pembiayaan dan juga pengaturan pengalokasian mahasiswa ke UNY dan UNESA dan lain-lain yang
mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PMD. Bapak Ibu, kalau kita lihat kalender akademik yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini adalah sosialisasi dan BIMTEK. Kemudian lanjut langsung besok itu Bapak Ibu sudah mulai melakukan pendaftaran RPL 21 sampai 23 ya. Tetapi untuk pengumpulan dan unggah portofolio kita ada waktu 7 hari ya sampai 2 Maret ya. Monggo silahkan dikumpulkan seadanya. Kemudian wawancara calon mahasiswa RPL ini jika diperlukan ya, mungkin tidak semua harus diwawancarai, tetapi jika diperlukan untuk klarifikasi, untuk konfirmasi ya terkait dengan pengalaman-pengalaman atau bukti-bukti dari calon mahasiswa. Selanjutnya adalah proses-proses yang ada di kampus sampai kepada penetapan hasil seleksi, pengumuman hasil seleksi, kemudian juga penandatanganan kontrak komitmen bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos, dan tahap-tahap selanjutnya pada 1 semester ini. Nanti secara detail saya kira bisa dibaca, tetapi justru yang terpenting yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah pada 2, 3 sampai seminggu ke depan ini, di mana kita semuanya harus bekerja keras ya, bekerja ekstra keras gitu ya, untuk menyiapkan semuanya. Hari ini sosialisasi, besok sudah mulai dibuka pendaftaran ya, 3 hari ke depan untuk pendaftarannya, kemudian unggah portofolio 7 hari ya. Kemudian akan dilakukan penilaian dan juga wawancara bagi yang calon peserta yang perlu diwawancarai dan seterusnya. Nanti Bapak Kepala Dinas PMD akan menyampaikan hal-hal yang Bapak Ibu perlu siasati dalam tanda petik ya, karena siasati ini adalah siasati dalam hal baik. Juga akan disediakan pendamping bagi para Bapak Ibu yang memerlukan untuk melakukan unggah portofolio, serta juga akan disediakan semacam kontak person ya, atau call center di perguruan tinggi untuk membantu Bapak Ibu apabila ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan pendaftaran dan unggah portofolio, serta pertanyaan-pertanyaan lain seputar RPL. Prodi nanti akan menyampaikan profil dari lulusan setiap program studi, kemudian juga struktur kurikulumnya, dan kami akan pastikan bahwa meskipun nama mata kuliah adalah standar gitu ya, tidak bisa diganti karena ini perlu sinkronisasi dengan pangkalan data Dikti, tetapi untuk substansi mata kuliah atau konten-kontennya nanti akan disesuaikan sesuai mungkin gitu dengan kebutuhan teman-teman di desa. Saya kira itu yang dari kami, Pak Sekjen. Barangkali ada tambahan? Oke. Saya sampaikan kepada dari pihak perguruan tinggi atau dinas dulu, Pak Kadis. Sepertinya perguruan atau dinas dulu nggih. Perguruan tinggi karena nanti iya betul nggih. Baik, saya persilahkan selamat datang Pak Eka. Iya, ini Mas Eka. Oh bukan. Maaf, jadi rambutnya berubah semakin berwibawa. Beliau adalah Ketua PPTI UNESA, Bapak. Yang sebelah ini Pak Awang, Ketua Satuan Admisi. Ya, saya persilahkan Pak Bahtiar, Kepala LP3. Ya, LP3 itu adalah lembaga pengembangan pembelajaran ya Universitas Negeri Surabaya, yang kebetulan juga ditugasi sebagai koordinator RPL UNESA. Setelah itu saya persilahkan Pak Gunadi ya dari UNY yang juga sebagai koordinator RPL UNY. Monggo. Mungkin waktunya berapa menit kira-kira Pak? Cukupkah? Untuk presentasi 5 sampai 10 menit, kemudian nanti ada bimbingan teknis, mungkin demo begitu ya, untuk bagaimana mengunggah syarat dokumen ya. Terima kasih. Saya persilahkan Pak
Bahtiar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDTT, yang saya hormati Ibu Kepala Badan BPSDM Kementerian Desa, yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Selingkuh Selingkuh Kemendes, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Desa, mohon izin, dan teman-teman dari UNY serta UNESA, mohon izin saya ditugaskan untuk menyampaikan program rekognisi pembelajaran lampau Kementerian Desa di Universitas Negeri Surabaya. Mungkin nanti ada beberapa informasi yang kami harus berbagi dengan Bapak Eka, yaitu Kepala Pusat Pengembangan Teknologi Informasi terkait dengan sistem pendaftaran RPL di UNESA. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Menteri Desa Gus Halim, Ibu Bupati, Bapak Sekjen, Ibu Kepala Badan, bahwa RPL merupakan kebijakan yang digulirkan khusus oleh Kementerian Desa di Kabupaten Bojonegoro dan menugaskan kepada kami di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta. Secara khusus saya di Universitas Negeri Surabaya ditugaskan oleh Bapak Rektor untuk mendalami ini. Kemudian saya ingin menginformasikan apa saja yang dilakukan RPL di Universitas Negeri Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin, ada beberapa informasi yang mungkin kami dapat sampaikan dan itu penting. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Kami sudah terakreditasi tahun 2017 secara institusi. Di tengah ada Bapak Rektor, Bapak Bantu Rektor 1, 2, 3, dan 4 yang insya Allah nanti akan berkenalan langsung dengan Bapak Ibu ketika perkuliahan dilaksanakan. Surabaya dan Bojonegoro secara kilometer 110 km dan itu tidak terlalu jauh. Saya kira mungkin ada putra-putri kenalan Bapak Ibu yang sudah berstudi di Universitas Negeri Surabaya dan tidak asing dan pernah mengunjungi kampus pusat kami di Lidah Wetan Surabaya. Rekognisi pembelajaran lampau bukan cara mudah untuk memperoleh ijazah, tapi cara lain dengan melakukan penghargaan atau rekognisi semua pengalaman-pengalaman belajar, semua pengalaman-pengalaman kerja yang dimiliki oleh calon mahasiswa untuk diakui sebagai capaian-capaian pembelajaran yang sesuai dengan rekognisi yang dimiliki. Jadi tadi disampaikan Gus Menteri bahwa dari semestinya 4 tahun menempuh studi S1 menjadi 2 tahun bukan berarti menghilangkan mata kuliah, tapi merekognisi, menghargai semua capaian-capaian yang pernah dimiliki, surat keterangan kerja, bukti-bukti kemampuan dan sebagainya terhadap capaian-capaian pembelajaran di mata kuliah. Kalau rekognisinya sesuai dengan mata kuliahnya, maka mata kuliah itu tidak perlu ditempuh. Hanya beberapa mata kuliah yang dianggap perlu, itu yang ditempuh dan itu wajib diprogramkan sebagai pembelajaran di perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, Universitas Negeri Surabaya memberi kesempatan membuka 5 program studi, yaitu Sarjana Akuntansi, Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Sarjana Manajemen, Sarjana Pendidikan Luar Sekolah, Sarjana Sosiologi. 5 program studi ini dibuka sebagai pilot project pendahuluan untuk memberi kesempatan teman-teman di pemerintahan desa, para penggiat desa. Mohon izin saya memperkenalkan dengan agak cepat, tapi nanti materi-materi saya yakin bisa diunduh di 2 laman, yaitu laman Kemendes sebagai penugas yang memberi tugas kepada kami, dan di laman UNESA sebagai perguruan tinggi. Nanti pasti dapat diunduh. Prodi S1 Akuntansi berada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan Bapak Dekan dan Ibu Ketua Prodi seperti tertera di gambar, telah terakreditasi A sejak tahun 2017 dengan SK BAN-PT yang dapat dilacak pada laman BAN-PT. Bapak Ibu, program studi S1 Akuntansi, profil lulusan yang akan dicapai adalah akuntan yang berkarir
untuk membangun desa, memberdayakan desa dalam mendukung pengembangan pemerintah desa dan BUMDes. Secara khusus itu sudah dilakukan dengan kompetensi-kompetensi menguasai keuangan desa, aset desa, dan sistem informasi desa dalam hal akuntansi. Profil lulusan BUMDes ditetapkan untuk usaha kegiatan ekonomi dan pelayanan umum untuk memperoleh keuntungan dan laba bersih bagi peningkatan pendapatan desa melalui pemanfaatan aset desa dengan pengembangan ekonomi dan ekonomi digital di desa. Nah, struktur kurikulum yang kami tawarkan ada seperti standar nasional pendidikan tinggi, setiap sarjana S1 wajib menempuh 144 SKS, wajib. Namun ada sudah sejumlah 67 SKS yang dapat direkognisi dengan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sebagai pejabat dan perangkat desa, penggiat desa, namun 77 SKS yang masih harus ditempuh untuk mencapai meraih gelar sarjana akuntansi. Mata kuliah yang dapat direkognisi adalah mata kuliah wajib nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian mata kuliah dasar dari akuntansi yang dianggap Bapak Ibu telah menguasai dengan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti yang diunggah pada sistem. Mata kuliah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dianggap sudah memenuhi jika Bapak Ibu dapat mengumpulkan bukti-buktinya. Itu ya, rekognisi yang dapat diakui di capaian pembelajaran. Semester 1 Bapak Ibu akan disediakan 17 mata kuliah dengan bobot 17 SKS dengan akuntansi, perpajakan, statistik dan sebagainya. Semester 2 juga 20 mata kuliah, 20 SKS. Semester 3 24 SKS dan ditutup dengan skripsi pada semester 4 dengan bobot total 16 SKS. Sehingga rekap per semester untuk prodi akuntansi 17, 20, 24, 16 sehingga 77 SKS Bapak Ibu akan dapat diwisuda pada akhir tahun kedua oleh Gus Menteri dan Ibu Bupati. Bapak Ibu, yang kedua adalah ilmu administrasi negara dengan Dekan Profesor Dr. Turhaniani terakreditasi A pada tahun 2017 dengan ketua program yang tertera pada layar. Profil lulusannya adalah sebagai administrator, analis organisasi, dan SDM pada sektor publik, analisis kebijakan, fasilitator pemberdayaan, dan wirausaha. Ini tentu diarahkan pada bagaimana perangkat-perangkat desa dapat mencapai dan melaksanakan tugas di desa. Seperti program studi akuntansi, Bapak Ibu yang menempuh prodi S1 administrasi negara wajib menempuh 144 SKS, namun 72 atau 50% akan direkognisi dan sudah ada mata kuliah yang disediakan setelah 72 SKS yang harus ditempuh untuk mencapai gelar sarjana sosial. Mata kuliah 1 sampai 16 adalah mata kuliah yang dapat direkognisi karena berupa materi dasar perkuliahan. Kemudian mata kuliah yang ditempuh semester 1 20 SKS, semester 2 22 SKS, semester 3 18 SKS, semester 4 12 SKS sehingga total rekap mata kuliah 72 SKS. Berlanjut pada program studi ketiga yaitu manajemen dan dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia untuk ekonomika dan bisnis dengan Bapak Dekan yang tertera di layar. Terakreditasi 2017 dengan akreditasi A dengan ketua program studi yang tertera juga. Bapak Ibu, lulusan prodi manajemen diharapkan dapat menjadi wirausahawan muda, pekerja profesi bidang keuangan, bidang SDM, dan bidang pemasaran. Untuk mencapai profil tersebut dilakukan melalui capaian-capaian pembelajaran dalam program RPL Desa. Seperti program studi yang lain, ini memiliki kekhususan, ada beberapa mata kuliah yang harus ditempuh dengan minimal 144, tapi prodi manajemen mewajibkan 149. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ada 81 kredit yang sudah dapat direkognisi sehingga tinggal menempuh 68 SKS. Dengan total mata kuliah yang ditempuh pada 4 semester sebagai berikut.
semester 1 17 SKS, semester 2 15 SKS, semester 3 18, semester 4 18, dan diakhiri pada semester 4 dengan skripsi dengan penelitian yang mengambil data-data desa sebagai data primer atau data-data lain sebagai data sekunder untuk menulis skripsi sebagai karya ilmiah. Selanjutnya ada program pendidikan luar sekolah. Saya kira istilah ini cukup populer di kalangan teman-teman perangkat desa yang mungkin mengenal sebagai paket A, paket B, paket C itu ya. Secara keilmuan diperoleh melalui pendidikan luar sekolah untuk pemberdayaan masyarakat desa. Program pendidik dan pengelola program pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapainya mencapai profil KKNI level 8, pendidik masyarakat non-formal, pengelola pemberdayaan masyarakat, dan seterusnya. Struktur kurikulum 146 SKS dengan 72 yang direkognisi dan 74 yang harus ditempuh. Sama seperti tadi, mohon maaf saya agak percepat sedikit karena saya harus berbagi waktu. Untuk semester 1, 20 SKS, semester 2, 20 SKS, semester 3, 20 SKS, dan semester 4, 14 SKS, sehingga total 74 SKS. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah Prodi Sosiologi dengan Dekan Profesor Dr. Turhaniani dan terakreditasi A pada tahun 2021 dengan Ketua Prodi Bapak Sri Sadewo. Sama untuk profil lulusan sudah dirumuskan sebagaimana naskah akademik yang ada di Universitas Negeri Surabaya dan tercatat pada PD Dikti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi ini sudah terdaftar resmi di akun pemerintah pendidikan tinggi. Untuk menjadi analisis sosial dan ahli perekayasa sosial dengan kurikulum wajib tempuh 144 SKS, mata kuliah yang direkognisi 70 SKS dengan pengalaman-pengalaman dan bukti-bukti yang dapat dikumpulkan. Sekali lagi, syarat-syaratnya adalah bukti-bukti untuk merekognisi Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman sebagai penggiat desa dan itu harus dilampirkan, diupload dalam sistem tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, rekap mata kuliah sosiologi S1 akan menempuh 19 SKS, semester 2 22 SKS, semester 3 21 SKS, dan semester 4 12 SKS, sehingga jumlah total untuk prodi sosiologi 74 SKS. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di Universitas Negeri Surabaya, saya selaku koordinator tim pengelola RPL dengan call center yang dapat dihubungi untuk membantu Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membantu dalam rangka unggah program. Selanjutnya saya persilahkan Pak Eka untuk menyampaikan materi tentang bagaimana pengunggahan atau pendaftaran RPL di UNESA. Ya, matur nuwun Pak Badiar. Yang kami hormati Pak Sekjen, Bu Kaban, jajaran pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, rekan-rekan dari UNJ dan UNESA. Baik, untuk melanjutkan terkait dengan proses pendaftaran untuk RPL Desa di Universitas Negeri Surabaya. Langkah pertama, ini beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan registrasi terlebih dahulu. Registrasi ini dilakukan di laman pmb.unesa.ac.id, di mana nanti Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan alamat email aktif. Nah, di alamat email tersebut nanti akan menerima email dari sistem penerimaan mahasiswa baru dari UNESA. Nah, setelah menerima email, monggo dilakukan langkah-langkah yang sudah tertera di email tersebut untuk bisa melakukan pengisian biodata untuk melengkapi biodata pada langkah ketiga. Nah, pada langkah ketiga, setelah biodata dilengkapi, kemudian jalur penerimaan dipilih,
dan melakukan finalisasi data serta langsung melakukan pengunggahan data pendukung. Di sini pengalaman, pendidikan, dan data-data yang lain. Tidak lupa untuk melakukan pengecekan di cetak kartu PMB, karena di sana ada informasi bahwa khusus di UNESA ada 2 sistem nantinya. Jadi sistem pendaftaran dan nanti sistem RPL. Nah, untuk data-data pendukung, untuk kegiatan rekognisi, diunggah melalui sistem RPL. Untuk alamat lamannya sudah tertera di kartu PMB. Jadi secara detail pada langkah pertama di laman pmb.unesa.ac.id ini Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi memasukkan alamat email aktif. Alamat email aktif, kenapa harus aktif? Karena nanti di email panjenengan akan dikirimi instruksi untuk melakukan proses berikutnya. Nah, ini contoh laman untuk melakukan registrasi. Bapak Ibu cukup memasukkan alamat email, kemudian memasukkan kode CAPTCHA, dan melakukan klik pada tombol register. Nah, setelah diklik pada tombol register, silahkan Bapak Ibu melakukan pengecekan di email, di inbox masing-masing. Bila di inbox tidak menemukan email dari SPMB UNESA, monggo silahkan dicek di bagian spam. Mungkin ada di bagian spam. Nah, setelah mendapatkan email, panjenengan buka, lalu diklik konfirmasi untuk pendaftaran, sehingga nanti Bapak Ibu akan dibawa ke laman pmb.unesa.ac.id untuk memasukkan password terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibawa ke laman seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan nama lengkap ya, tanpa gelar, kemudian memasukkan password dan mengkonfirmasi. Jadi memasukkan passwordnya 2 kali harus sama persis. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik mendaftar. Setelah klik mendaftar, Bapak Ibu akan dibawa ke sebuah laman baru, yaitu ke laman dashboard. Di laman dashboard ini, di sini ada alur pada proses pendaftaran. Setelah mengisi biodata, pada langkah kedua Bapak Ibu diminta untuk mengisi ke jalur penerimaan. Setelah kemudian mengisi ke langkah-langkah berikutnya. Di bagian berikutnya, di input data, tadi yang ditampilkan di dashboard, ini beberapa langkah untuk pendaftaran RPL. Jadi selain biodata, jalur penerimaan, juga data pendaftaran, data pendidikan, data pengalaman, serta dokumen pendukung. Yang terakhir adalah Bapak Ibu melakukan pengecekan di kartu pendaftaran. Untuk timeline pendaftaran dimulai tanggal 21 hingga 23 Februari. Nah, untuk di sistem RPL-nya, sistem RPL untuk upload evaluasi diri dan data-data rekognisi, itu akan dibuka di tanggal 24, sesuai dengan timeline. Ini adalah contoh untuk pengisian biodata, kemudian jalur penerimaan, Bapak Ibu pilih yang SPMB RPL Kemendes, kemudian kelompok formulir, kebetulan yang di UNESA adalah kelompok formulir IPS, jadi di sana sudah fix kelompok formulir IPS. Kemudian pada pilihan 1, Bapak Ibu bisa pilih program studi yang sudah ditugaskan atau yang diminati. Kemudian tinggal diklik submit. Nah, setelah itu jangan lupa untuk melakukan klik finalisasi di kotak kanan bawah. Untuk proses registrasi sudah selesai sampai di sini Bapak Ibu. Jadi setelah melakukan proses registrasi ini pada tanggal 24, Bapak Ibu bisa masuk ke laman rpl.unesa.ac.id
untuk melakukan evaluasi diri. Tadi untuk mengisi data evaluasi diri. Informasi terkait dengan alamat sistem RPL ada di kartu SPMB. Ada di bagian akhir tadi, di menu data calon mahasiswa ada kartu SPMB. Nah, ini untuk kartu SPMB seperti ini bentuknya. Password dan username yang akan digunakan di sistem RPL yang ada di UNESA sama seperti password dan username yang Bapak Ibu gunakan nanti di PMB, .unesa.ac.id. Jadi tidak merubah password, sistem sudah terintegrasi antara sistem pendaftaran mahasiswa baru PMB UNESA dengan sistem RPL. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat username baru. Ya, mungkin demikian. Apabila Bapak Ibu ada kesulitan terkait dengan sistem PMB ataupun nanti sistem RPL, khusus untuk terkait dengan sistem informasinya, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak PPTI di 0811 3577 890. Ini chat WA atau Telegram. Ya, tidak bisa di telepon, hanya chat WA atau Telegram. Ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Eka. Demikian Bapak Ibu penggiat desa, informasi dari Universitas Negeri Surabaya terkait dengan program studi yang dibuka, kurikulumnya, serta cara pendaftarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kesempatan kami kembalikan kepada Prof. Lutfiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Bahtiar dan Pak IGLEK. Terima kasih Mas Eka dan Pak B. Dan selanjutnya langsung saja nggih Pak Gun, langsung dari Universitas Negeri Yogyakarta, Pak Gunardi selaku koordinator RPL akan menyampaikan. Untuk Bapak Ibu yang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan di kolom chat ya. Nanti akan dihimpun oleh teman kami dan insya Allah setelah itu akan kita bahas satu persatu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekjen, Bu Kaban, dan Bapak Ibu, Bapak Kapus dan Bapak Ibu yang lainnya ada satu persatu. Ini sepertinya UNJ dan UNESA memang satu kesatuan ini, karena laptopnya pun menggunakan satu nih dari Pak Bahtiar nih ya. Jadi kasusnya tadi saya itu terreject, tapi nggak bisa kembali ternyata. Harus pakai email baru, tapi email yang lama saya juga sudah lupa kan satu email. Jadi nggak apa-apa, mohon bantuan pun Pak Bahtiar nih. Jadi lanjut. Jadi Bapak dan Ibu yang hormati, mohon izin kami menyampaikan profil program studi yang bekerja sama dengan Kemendes. Mohon izin saya tak di situ saja Pak Bahtiar. Mohon izin, Bapak Ibu yang kami hormati, ini selamat datang kami ucapkan pertama kali ini di layar dulu. Kalau di PMB kami sering menyebutnya UNYY gitu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya dapat bergabung bersama kami melalui kerjasama dari Kemendesa juga dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bapak Ibu hormati, berikut pimpinan yang mengawal kami dan sangat mensupport kami Bapak Ibu, baik terkait dengan kebijakan akademik maupun dengan pendanaan kerjasama maupun terkait dengan kemahasiswaan yang telah siap menerima Bapak Ibu untuk hadir di Yogyakarta. Jogja dengan kota gudegnya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, program studi yang kami buka, sebetulnya tadi sudah hampir semuanya sama disampaikan oleh Pak Bahtiar, karena
kita sudah melaksanakan ya pertemuan, kemudian koordinasi, sehingga ini tidak jauh berbeda sebetulnya dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Bahtiar. Namun demikian wajib kami menyampaikan. Yang pertama adalah dari Fakultas Ilmu Pendidikan, kita membuka salah satu program studi pendidikan luar sekolah ya. Kalau dulu PNF ya, non formal. Nah, ini mungkin yang nanti paling dominan ya di pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Namun demikian kami akan berbagi, nanti keahlian dari Bapak Ibu semuanya akan dibuat ya istilahnya menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di pemerintah daerah. Kemudian dari Fakultas Ilmu Sosial kita akan membuka program studi pendidikan sosiologi, kemudian juga administrasi publik. Di Fakultas Ekonomi ada 2 prodi juga, yaitu manajemen dan akuntansi. Memang ini kami di prodi manajemen ini belum spesifik ada manajemen pembangunan, tapi nanti kita akan arahkan bahwa perkuliahan, proses pembelajaran akan kita linearkan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Yang pertama Bapak dan Ibu, ini adalah Fakultas Pendidikan, berikut pimpinan kami dari Pak Dekan, Pak Dr. Sucarwo, Associate Professor ini kemudian berserta pimpinan yang lain, Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, Umum Keuangan, serta Kemahasiswaan dan Alumni. Kami merancang Bapak dan Ibu untuk perkuliahan untuk Bapak Ibu semuanya ini durasi maksimalnya lah, kita berharap agar 4 semester selesai, ini dirancang maksimum 4 semester. Kemudian untuk peluang karir, profil lulusannya ini beberapa yang terdokumentasi di kurikulum kami Bapak dan Ibu. Namun demikian untuk RPL Desa ini kami membuka untuk salah satu profil fasilitator pemberdayaan masyarakat desa, pelatih tutor instruktur, penyuluh, pendamping pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian gelarnya nanti SPD Bapak dan Ibu. Nah, prodi ini termasuk salah satu prodi yang sudah terakreditasi unggul dari BAN-PT. Koordinatornya Ibu Dr. Puji Yanti Fauziah. Ya. Nah, kurikulum yang kami tawarkan, yang ini berpotensi untuk di RPL kan Bapak Ibu, mungkin tidak perlu saya sampaikan satu persatu, nanti file bisa kami share. Sejumlah kita berharap ada 83 ya nih. Tapi ini peluang Bapak dan Ibu. Tadi disampaikan oleh Bu Kaban bahwa monggo untuk portofolio dokumennya dicari semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Usahakan setiap tagihan itu ada isinya Bapak dan Ibu. Sehingga nanti bagi kami tim asesor akan lebih mantap lagi dalam merekognisi kemampuan Bapak Ibu yang sudah disampaikan atau diupload di dalam sistem. Kemudian ada sekitar 72 mata kuliah yang nanti akan yang wajib ditempuh, masih wajib ditempuh. Dan ini saya pikir akan linear, akan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini distribusi mata kuliah per semester. Jadi ada 72 itu kita rancang untuk 20 SKS semester 1, 20 juga, semester 3 itu 22, dan di akhir itu hanya skripsi ini, dari 8 SKS. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu perlu kami sampaikan, bahwa untuk mempercepat studi Bapak dan Ibu, kami akan memberikan penawaran untuk membuka mata kuliah semester genap dan gasal itu secara bersamaan. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mengambil mata kuliah itu optimal ya. Artinya kalau di standar SNDikti kita kan 24 SKS, semoga itu bisa dioptimalkan. Nah, kemudian yang kedua, kami yakin Bapak dan Ibu memiliki banyak sekali kegiatan, aktivitas yang ini nanti dengan semangat MBKM-nya Mas Menteri, ini bisa kami rekognisi. Monggo nanti berbagai kegiatan bisa dilakukan untuk meng-create agar nanti dapat mengurangi beban studi Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, ini kami juga memungkinkan adanya mahasiswa yang dapat mengajukan rekognisi melalui ongoing assessment. Jadi sama seperti tadi, kegiatan BKM bisa diekuivalensikan, kemudian misalnya nanti Bapak dan Ibu memiliki pengalaman yang mungkin kemarin belum rekognisi dalam satu mata kuliah tertentu, monggo bisa diusulkan untuk bisa kami assessment. Kemudian yang kedua, prodi di Fakultas Sosial yang kami tawarkan adalah untuk
ini Bapak Ibu pimpinan dulu nggih, biar urut. Pimpinannya adalah Bapak Dr. Suhadi, kemudian Bapak Ibu dan Bapak Wakil Dekan. Kemudian prodi yang pertama Bapak Ibu ini adalah administrasi publik. Ini masuk juga dalam akreditasi unggul dari BANPT. Jadi dari 9 kriteria Bapak dan Ibu. Koordinatornya Bapak Dwi Harsono PhD. Kemudian sama seperti yang tadi Bapak Ibu, untuk perkuliahan kita rancang maksimum 4 semester. Kemudian peluang karir, ya ini mungkin linear dengan Bapak Ibu semuanya yang sering Bapak Ibu gunakan. Ya. Kemudian gelarnya adalah SAP. Nah, untuk mata kuliah yang berpotensi untuk direkognisi Bapak dan Ibu, saya sampaikan berpotensi, tapi harapannya ini bisa dipenuhi Bapak dan Ibu. Jadi ini sekitar ada 72 SKS mata kuliah. Kemudian mata kuliah yang wajib ditempuh ini masih sekitar 74, monggo nanti bisa dioptimalkan tadi mungkin dengan kegiatan MBKM ataupun ongoing assessment. Nah ini distribusi masing-masing semester. Semester 1 dan 2, Bapak Ibu dipaketkan 21 SKS ya, nanti monggo kalau mau dioptimalkan. Kalau semester 3 itu ada 20 dan semester 4 itu ada 12, sehingga totalnya 74 SKS. Sama seperti tadi Bapak Ibu, mata kuliah kita buka semester genap dan basal, kemudian MBKM serta ongoing assessment. Yang ketiga, prodi kami di fakultas yang kedua, Fakultas Ilmu Sosial, tapi ini prodi yang ketiga. Ini juga terakreditasi unggul, kemudian koordinator prodinya menika Ibu Nur Hidayah. Kemudian sama untuk durasi studinya kita rancang maksimal 4 semester. Gelar lulusan SPD, kemudian peluang karir ini banyak berkecimpung di bidang sosiologi, pendidikan, entrepreneur, tenaga kesejahteraan sosial. Monggo nanti Bapak Ibu. Nah, untuk mata kuliahnya ini yang berpotensi dioperakan sebanyak 76 SKS ya. Kemudian yang perlu diambil atau perlu ditempuh ada 70 SKS dengan sebaran masing-masing di semester 1 20 SKS, semester 2 3 21 SKS dan semester 4 hanya tugas akhir skripsi atau TABS. Monggo sesuai pilihan Bapak Ibu. Sama untuk semester kita buka secara penuh untuk gasal dan genap untuk mempercepat studi Bapak dan Ibu. Kemudian fakultas ketiga, prodi yang keempat Bapak Ibu, ini kami dengan Bapak Dekan, Bapak Dr. Siswanto MPD, kita mengundang Bapak Ibu untuk di prodi akuntansi, akreditasi unggul dengan korprodi Ibu Dr. Denis, kemudian sarjana gelar untuk gelar kelulusan adalah sarjana ekonomi. Peluang karir ini yang tersurat di kurikulum kami. Nah, untuk RPL Desa kami akan menyusun sama tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Batiar di UNESA, menjadi akuntan yang berkarir untuk membangun desa dan pemberdayaan desa untuk pemerintah desa dan BUMDes. Untuk mata kuliah yang di RPL-kan ini berpotensi ini 73 SKS, kemudian yang masih perlu ditempuh sekitar 73 SKS. Sama seperti tadi Bapak Ibu, misal 73 SKS ini masih ada yang sangat potensi untuk direcognize, monggo bisa disampaikan. Untuk proporsinya ini di masing-masing semester, semester 1 17, semester 2 3 21 dan semester 4 ini masih 14. Ini susunan yang diberikan prodi akuntansi kepada kami Bapak dan Ibu. Prodi terakhir Bapak Ibu di manajemen, menika untuk koordinatornya Profesor Setiabudi Indartono, kemudian gelar lulusan sarjana ekonomi, peluang karirnya ini adalah untuk manajer, wirausaha, ilmuwan, pemasaran, dan untuk RPL ini kita dorong untuk manajemen pembangunan untuk perangkat desa. Nah, kemudian mata kuliah yang berpotensi untuk di RPL-kan ini sebanyak 74 SKS, dan harus masih menempuh 73 SKS. Proporsi masing-masing sebaran mata kuliah di 4 semester yang kita rencanakan Bapak Ibu, semester 1 2 3, semester 2 dan 3 21 dan semester 4 8, sehingga totalnya 73. Bapak dan Ibu,
Tadi mungkin alurnya nanti sudah Bapak Ibu juga bisa bersani, bisa lihat di berbagai panduan Bapak dan Ibu terkait dengan proses mulai dari pendaftaran, kemudian sampai asesmen, kemudian penetapan, kemudian mengikuti perkuliahan. Di UNJ kita juga membuka, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kaban, kita ada RPL tipe A, RPL tipe A1, tipe A2, dan juga gabungan antara A1 dan A2. Oke, ini beberapa kalender akademik Bapak Ibu sudah disampaikan tadi, kemudian ini portofolio, dan yang terakhir Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu terdapat kesulitan atau membutuhkan informasi dapat menghubungi kami di kantor layanan admisi UNY, ada nomor WhatsApp-nya, kemudian untuk terkait dengan kurikulum, pembelajaran, terkait akademik, monggo bisa berkontak dengan para PIC, di antara para korprodinya semua, kecuali yang manajemen dengan Ibu Penny Rahmawati. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu pemaparan dari prodi-prodi yang saat ini bekerja sama dengan Kemendesa dan pemerintah Bojonegoro untuk melaksanakan RPL di perguruan tinggi. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mengundang ini untuk sistem pendaftarannya. Ada Mas Nandar ya dari UNJ, mungkin akan bergabung secara Zoom. Monggo, Mas Nandar. Mohon izin, host. Akunnya, Mas Nandar. Ya, oke. Bisa buka. Oke. Mau buka ini bisa. Bentar, dari sana saja. Mungkin Mas Nandar raise hand dulu. Ya. Ya. Kenapa? Akunnya apa? Raise hand dulu. Raise hand dulu. Leonandar ya. PMP. Akunnya PMP. Present di atas. Udah. Oke. Oh ya, MP. Atas suwun Pak Gun, mohon izin untuk share screen. Terima kasih yang hormati Ibu Sekjen, Bapak Ibu dari Indonesia dan teman-teman semua dari Bojonegoro. Sedikit saya menyampaikan untuk alur pengisian. Di sini di webnya PMP sudah saya siapkan semua panduan untuk kelengkapan dari proses pendaftaran, dokumen yang dipersiapkan sampai dengan cetak kartu. Nah, untuk tahapan-tahapannya langsung saya demokan saja. Kemungkinan untuk linknya semua sudah disiapkan di panduan. Nanti untuk login pertama masuk ke bisa di pmp.wjsid. Di situ akan kita menyiapkan khusus untuk panduan informasi tentang RPL Kemendesa. Kemudian untuk PIN dan password akan kami koordinasikan lagi dengan tim, apakah peserta bisa mengambil sendiri ataukah nanti dari ada koordinator khusus untuk memperoleh dari panitia pemerintah daerah. Nah, kalau umumnya kita diharapkan peserta sudah memiliki kode PIN dan password yang di-share ke teman-teman Bapak Ibu semuanya atau yang merequest. Nanti kalau misalnya diizinkan untuk request mandiri, kita akan siapkan sistemnya juga. Setelah Bapak Ibu mempunyai PIN dan password dimasukkan di kode pembayaran, istilahnya kita di umum penerimaan mahasiswa baru, Bapak Ibu
atau nanti mengambil kode pembayaran sendiri dengan mengisi nama lengkap, tanggal lahir, telepon, dan dipastikan nomor WhatsApp dan email sesuai. Nanti biasanya kalau PIN-nya akan dimasukkan ke email tersebut. Nah, kemudian untuk pengisiannya, tahapan-tahapannya kita akan bagi dalam beberapa tahapan. Kategori dokumen yang dipersiapkan tadi, yang telah diperhati, foto, ijazah, transkrip, sertifikat kompetensi semuanya sudah dipersiapkan. Nah, nanti semuanya Bapak Ibu ada tahapan-tahapannya. Jadi kita Bapak Ibu sudah mengisi dokumen-dokumen mulai dari data pribadi, riwayat pendidikan, pekerjaan, berkas-berkas yang diupload, dan mata kuliah RP yang akan ditempuh. Nah, semuanya sudah kita akomodasi dari panduan-panduan RP, sudah kita siapkan sistemnya agar Bapak Ibu semuanya bisa mengupload dengan baik. Untuk pilihan ini dari awal, mungkin dari tahapan pertama pilihan prodi sendiri, kita akan menyiapkan prodi yang disampaikan dari awal, 5 prodi pilihan yang bisa dipilih di UNJ. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah disiapkan tipe RPL yang dipilih, Bapak Ibu jika sudah pernah memiliki transkrip nilai yang lampau, bisa menggunakan transkrip yang sudah menggunakan format A1 atau dengan pengalaman-pengalaman dengan tipe RPL 2. Data-data umum yang perlu diisi semua data informasi tentang data identitas diri, KTP, semua dilengkapi, tanggal lahir, sampai dengan email, dan dipastikan WhatsApp dan email yang aktif dan jangan salah. Kemudian riwayat pekerjaan diinputkan sesuai riwayat pendidikan, diinputkan sesuai dengan riwayat pendidikan yang telah terakhir. Untuk terakhir yang diwajibkan adalah minimal SLTA atau SMA itu terakhir. Dengan Bapak Ibu pernah menempuh jenjang diploma atau yang di bawahnya S1 bisa melengkapi di bawahnya. Atau bukan S1 juga sampai selesai bisa dimasukkan kembali untuk mengisi tipe yang A1. Kemudian berkas yang dipersiapkan silakan untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang nanti dipersyaratkan oleh pemerintah RPL, Kemendes, mulai dari foto ijazah, sertifikat kompetensi, foto pekerjaan, sertifikat pelatihan, keanggotaan sosial, dan referensi yang lainnya. Seperti contoh seperti ini, foto diupload, dokumen-dokumennya, ukuran-ukuran file yang dipersiapkan sesuai yang disediakan sistem dari 100 KB sampai 2 MB, nggak usah besar-besar, yang penting bisa terbaca dengan baik. Kemudian mata kuliah untuk tahapan yang ini agak sedikit rumit nanti di bab pengklaiman mata kuliah atau RPL. Misal Bapak Ibu yang kita taruhkan untuk misalnya ini pendidikan sosiologi, kita misalnya ada 18 SK yang perlu ingin kita tampilkan. Bapak Ibu tinggal pilih, saya sudah memiliki dokumen-dokumen tentang pendukung mata kuliah tersebut, tinggal klik klaim aja. Klaim, kemudian memasukkan dokumen seperti ini contohnya, setelah ngeklaim, memasukkan dokumen, kemudian kita submit aja. Nah, setelah mata kuliah yang akan tersubmit atau terklaim akan menjadi hijau, dan yang belum tersubmit akan jadi merah. Diusahakan semaksimal mungkin Bapak Ibu bisa mengklaim mata kuliah yang ditawarkan, sehingga untuk mengurangi beban mata kuliah yang akan ditempuh. Kemudian sampai dengan finalisasi, data diharapkan semuanya dilihat kembali, jangan sampai ada kesalahan. Setelah finalisasi, data sudah dapat diubah. Kemudian untuk melakukan finalisasi harus memasukkan kode verifikasi. Nah, kode verifikasi akan dikirimkan via WhatsApp. Jadi setelah klik kode verifikasi akan dimasukkan via WhatsApp, kemudian kode tersebut dimasukkan dalam kolom untuk verifikasi, sehingga peserta setelah melakukan verifikasi dan siap untuk cetak kartu. Nah, contoh cetak kartu, tinggal ini udah menunya udah buat. Contoh kartu yang pertama seperti ini. Untuk contoh kartu yang disediakan di UNJ, setelah Bapak Ibu mengisi dengan sempurna, kemudian selesai cetak kartu, Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman yang akan disampaikan di UNJ selanjutnya. Semua informasi tersebut kami siapkan di webnya pmb.unj.ac.id di RPL Kesehatan Kabupaten Desa, dapat nanti bisa dilihat, di-download, semuanya sudah lengkap. Jadi kami misalnya kemudian jika Bapak Ibu memiliki kendala tentang tata cara pendaftaran, semuanya bisa dipertanyakan di informasi webnya PMB, di kartu layanan admisi,
via telepon 4605.001 atau 014 dan WhatsApp address kita 08515811606. Kami siap melayani WhatsApp kita 24 jam dari Bapak Ibu jika mengalami kendala dalam masa pendaftaran. Mungkin itu dari saya Pak Gun, mungkin ada waktu dan waktu kami kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Nanдар sudah menyampaikan alurnya. Jadi penilaian kami ini mengkombinasikan sistem penerimaan kami, mengkomunikasikan antara RPLA Kemdikbud dengan sistem penilaian di kami Bapak dan Ibu, dan nanti ini sudah terintegrasi dengan penilaian ke para asesor di masing-masing prodi. Jadi ini sekali jalan membuka web, kemudian langsung Bapak Ibu untuk mempersiapkan yang direkognisi.